Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Alvina, NIM 65 dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Informatika. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis CMS. Untuk tugasnya sendiri, yaitu melakukan instalasi pada aplikasi Moodle. Nah, pada instalasi aplikasi Moodle di sini kami memerlukan aplikasi pendukung, yaitu aplikasi SAM, Control Panel, aplikasi Sablon Text, dan aplikasi Moodle itu sendiri. Nah, untuk di sini saya sudah mendownload aplikasi SAM Control Panel dan aplikasi Sablon Text. Kemudian di sini kita akan melakukan download untuk aplikasi Moodle-nya. Nah, untuk mendownloadnya di sini kita bisa ke web dari aplikasi Moodle, yaitu moodle.org. Nah, untuk mendownload aplikasinya di sini kita pergi ke menu download. Kemudian di sini kita pilih aplikasi Moodle dengan versi terbaru, yaitu Moodle 4.0.1. Kemudian di sini kita bisa mendownloadnya dalam bentuk zip. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, nah di sini Moodle Let's 40.0. Kemudian di sini saya ekstrak untuk aplikasinya dan di sini untuk isiannya. Di sini terdapat folder Moodle. Nah, karena saya sebelumnya sudah melakukan instalasi aplikasi Moodle, di sini untuk penjelasan dari langkah-langkah instalasinya, saya akan menjelaskan menggunakan tangkapan layar dari langkah-langkah yang telah saya lakukan. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke langkah-langkah untuk instalasinya. Di sini setelah kita mendownload aplikasi Moodle-nya, kita ke aplikasi SAM Control Panel, kemudian di sini kita aktifkan untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, jika Apache dan MySQL-nya sudah berwarna hijau seperti ini, maka sudah berhasil berjalan. Nah, setelah itu kita buka lagi tadi folder Moodle-nya yang telah kita download. Kita pilih untuk folder Moodle-nya, kemudian kita copy dan kita pastekan di local disk C, kemudian di folder SAM, dan kita pilih folder htdocs, kemudian kita kopikan, kita pastekan folder Moodle tadi yang telah di copy ke folder htdocs. Nah, setelah berhasil dipastekan, kemudian kita pergi ke browser, kemudian kita ketikkan localhost/moodle seperti ini. Nah, setelah kita ketikkan untuk localhost/moodle-nya, untuk langkah yang selanjutnya kita akan masuk ke localhost/moodle/install.php. Kemudian di sini kita memilih untuk bahasanya. Di sini untuk default yang pertama yaitu bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu di sini kita ganti untuk bahasanya, yaitu kita ganti dengan bahasa Indonesia. Setelah kita menggantinya, kita pilih untuk yang langkah selanjutnya. Kemudian setelah kita pilih selanjutnya, maka akan ke halaman seperti ini, yaitu instalasi jalur untuk konfirmasi jalur. Di sini kita langsung saja, kita tidak usah mengubah untuk alamat webnya, untuk direktorinya, untuk direktori Moodle-nya, dan untuk direktori datanya kita tidak usah ubah. Kita langsung klikkan saja untuk menu yang selanjutnya. Nah, setelah kita pilih ke selanjutnya, maka kita akan ke instalasi basis data. Di sini untuk tipenya kita pilih dengan Improve MySQL. Nah, setelah kita memilih tipenya, kita langsung pilih ke yang selanjutnya. Setelah kita pilih yang selanjutnya, sebelum kita ke langkah yang selanjutnya, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu, yaitu dengan kita membuka tab baru, kita kemudian ketikkan localhost/phpMyAdmin. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan pergi ke menu database di sini untuk membuat database baru, dan di sini saya membuat database baru dengan nama MoodleDB atau Moodle Database. Kemudian kita create-kan, dan setelah kita create maka database yang baru sudah berhasil ditambahkan di sini, yaitu MoodleDB. Setelah kita membuat database, kemudian kita kembali ke tab halaman yang install Moodle tadi. Nah, di sini kita akan ke halaman setelan basis data. Kemudian untuk host basis datanya di sini kita isikan dengan localhost. Kemudian untuk nama basis datanya di sini kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi, yaitu saya membuatnya dengan nama MoodleDB.
Kemudian untuk pengguna basis datanya di sini diisikan root, dan untuk prefix tabelnya di sini default yaitu mdl underscore. Nah, setelah kita isi, kita klik untuk tombol yang selanjutnya lagi. Kemudian kita akan masuk ke halaman konfirmasi untuk instalasi Moodle-nya. Di sini kita langsung saja klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan ke tampilan seperti ini. Di sini untuk cek servernya, yaitu untuk yang berwarna kuning ini tidak ada masalah, dan untuk yang berwarna merah di sini kita harus mengecek ulang, karena apabila tidak dicek ulang maka tidak bisa kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita harus memperbaiki dulu untuk yang berwarna merah di sini. Nah, untuk yang pertama kita akan memperbaiki yang ini dulu, yang php underscore extension intl. Untuk caranya, kita ke SAM control panelnya, kemudian di MySQL-nya kita pilih yang config, kemudian kita pilih yang browser. Nah, setelah itu kita akan dibukakan menuju folder SAM, kemudian kita pilih yang folder PHP, ini PHP, kemudian kita pilih lagi yang ini, file PHP. Kemudian kita bukanya itu di aplikasi Sublime Text, atau jika teman-teman punya aplikasi yang lain juga bisa, seperti Notepad++ dan yang lainnya. Nah, untuk memperbaiki yang intl-nya tadi, di sini kita bisa langsung saja klik find di sini, find, atau kita klikkan dengan shortcut Ctrl plus F. Nah, setelah itu di sini akan ada tempat untuk kita search. Nah, di sini kita bisa tuliskan yaitu intl. Nah, di sini untuk yang kita cari, di sini kita akan memperbaiki dengan menghapus titik 2 yang ada di depan extensionnya. Maka akan seperti ini. Tidak ada titik 2-nya. Karena titik 2-nya dihapus, jadi extension sama dengan intl. Nah, setelah itu kita save untuk perubahannya. Dan setelah itu kita berhentikan dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita nyalakan lagi untuk Apache dan MySQL-nya, dan kita muat ulang terlebih dahulu. Kemudian setelah dimuat ulang, kita cek lagi, dan untuk yang di atas tadi, yang PHP extension intl-nya sudah bisa diperbaiki. Nah, sekarang kita ke untuk yang warna merah lainnya. Nah, di sini untuk yang database MySQL-nya ini masih berwarna merah. Dan untuk keterangannya ini ada yang perlu diubah, yaitu untuk berkas config.php, itu yang MySQL-nya harus diubah ke MariaDB. Nah, untuk caranya sama seperti tadi, kita buka dulu untuk filenya, yaitu config dan php, kita buka di aplikasi Sublime Text, kemudian kita search dengan find, di sini find atau Ctrl F. Nah, kita tuliskan yaitu MySQLi, ini di database type-nya itu MySQLi, kita harus rubah ke MariaDB. Nah, kita hapus, kemudian kita ubah ke MariaDB. Kemudian kita Ctrl S atau kita save. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita save yaitu sama, kita matikan dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita nyalakan lagi. Nah, setelah dinyalakan, maka kita muat ulang, dan setelah dimuat ulang, maka di sini bisa kita klik untuk dilanjutkan. Jika sudah bisa diklik dilanjutkan, maka untuk pengaturannya tadi sudah bisa memenuhi persyaratan minimum. Nah, setelah itu, setelah kita klik lanjutkan, di sini kita klik lanjutan, kemudian kita akan instalasi sistem. Nah, untuk instalasi sistem di sini akan memakan waktu yang cukup panjang karena ada banyak sekali yang harus diinstal. Nah, di sini ini masih ada beberapa, ini belum selesai, ini masih ada beberapa yang perlu diinstal. Kemudian jika sudah seperti ini, jika sudah selesai untuk installnya, kita bisa klik lanjutkan. Setelah dilanjutkan, di sini kita akan masuk ke halaman isi data. Di sini kita bisa mengisikan untuk data nama pengguna, nama depan, nama akhir, kemudian kata sandi, alamat email, alamat rumah, negara, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk isiannya yaitu untuk kata sandi barunya, di sini saya isikan dengan Ria _12345, kemudian nama depannya Ria, nama belakangnya Alvina, untuk alamat emailnya yaitu riaalvina8@gmail.com. Kemudian untuk di bagian bawahnya itu juga ada yang harus kita isikan lagi. Untuk kotanya di sini kita isikan Bojonegoro, kemudian untuk negaranya pasti Indonesia, kemudian zona waktunya yaitu kita pilih Asia Jakarta.
Nah, setelah kita isikan semuanya, di sini kita klik tombol perbarui profil. Nah, setelah kita klik perbarui profil, di sini akan masuk ke setelan beranda situsnya. Kita isikan untuk nama lengkap situsnya, nama singkat untuk situsnya, untuk lokasinya, dan lain-lain. Nah, di sini untuk isiannya, nama lengkap situsnya yaitu pemrograman berbasis CMS, kemudian nama singkat untuk situsnya CMS Ria, untuk emailnya yaitu kita isikan riaalvina8@gmail.com. Nah, untuk yang ini masih salah saya isikannya. Jadi jika kita simpan perubahan, nanti jika yang salah kita bisa isikan lagi. Nah, untuk di sini untuk konfigurasi surat keluarnya di sini saya isikan riaalvina8@gmail.com. Nah, setelah kita isi semua, kita bisa simpan perubahannya lagi. Nah, jika sudah, maka kita akan masuk ke aplikasi Moodle yang sudah berhasil kita install. Nah, di sini merupakan bagian untuk dashboard-nya. Nah, di sini merupakan tampilan dari aplikasi Moodle-nya untuk tampilan dari dashboard-nya. Nah, di sini pada pojok di sini ada CMS Ria. Di sini merupakan nama singkat dari situs kita yang saya beri nama CMS Ria. Kemudian ada beranda, dashboard, kursusku, administrasi situs. Kemudian di sini ada RA, di sini merupakan saya dari nama penggunanya yaitu Ria Alvina. Kemudian di sini ada lini masa, kemudian ada kalender. Nah, kalender di sini bisa kita gunakan sebagai pengingat atau penanda acara-acara tertentu bagi guru maupun siswanya. Seperti misalkan tanggal 15 Juni nanti akan ada ujian harian seperti itu. Nah, kemudian di sini juga terdapat pada halaman beranda, di sini terdapat nama lengkap dari situsnya yaitu pemrograman berbasis CMS. Kemudian ada kursus yang tersedia, di sini akan menampilkan kelas-kelasnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan kursus baru. Kemudian di sini ada beranda, ada setelan, ada peserta. Kita bisa melihat pesertanya itu siapa saja. Kemudian ada laporan, ada bank soal, dan ada selengkapnya. Nah, mungkin itu saja untuk instalasi pada video kali ini, dan kita sudah berhasil untuk menginstal aplikasi Moodle dengan menggunakan SAM Control Panel. Nah, mungkin itu saja, kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi aplikasi Moodle-nya. Untuk video kali ini cukup segitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.